Halo, assalamualaikum. Baik lagi sama gue Aoki Vera. Gue gak akan pernah berhenti ungkap semua kebohongan demi kebohongan yang selalu diucapkan oleh mulut manis Anies Baswedan di depan media. Begitupun video-video dia di beberapa acara akan gue angkat kali ini, biar kalian semua lihat kebusukan orang yang satu ini. Sebelumnya, gue terusin video ini. Gue pengen video ini bisa dilihat sama Rizik Syihab, orang yang sudah rasis pada saat itu, yang lo gak tanpa lo sadarin, lo udah pecah belah orang Indonesia karena kelakuan lo saat itu. Suku, agama, unsur etnis, lo pecah belah semuanya. Begitu juga Om Kumis, pengusung Anies, tanggung jawab. Ini orang pilihan lo, tapi ternyata lo masih bersekongkol buat jahat sama Indonesia. Oke, kita lanjutin aja mengenai Anies Baswedan. Januari Anies Baswedan mengaku sudah mulai mengontrol COVID-19. Jakarta sebagai pintu masuknya wisatawan bla 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 bla. Tapi ujung-ujungannya dia ngomong lagi masalah etnis. Cina di sini disebut-sebut sama Anies dengan muka yang agak sedikit Sekarang dia mengerang-ngerang minta bantuan daripada pengusaha-pengusaha yang katanya punya usaha di Jakarta. Kita nggak bisa munafik. Berapa banyak pengusaha-pengusaha yang etnis Cina yang seringkali banyak menunjang kegiatan-kegiatan sosial di Jakarta maupun di provinsi-provinsi yang lainnya. Setelah habis lo katain mereka kafir-kafir, setelah habis lo rasis-rasisin mereka, etnis mereka, lo bilang non pribumi, terus sekarang lo minta bantuan sama mereka. Ini lo di mana? Nggak punya malu? Tapi gue rasa emang urat malu udah nggak ada sama sekali ya. Terus bagaimana dengan Januari yang lo bilang udah sibuk ngurusin COVID? Padahal Januari lo lagi sibuk ngerusak Monas demi mainan anak orang kaya. Bahkan grup besar pengusung lo sendiri sibuk ikutan bareng sama lo ngurusin itu Formula E. 560 miliar lo setor buat kesana. APBD DKI 87,9 triliun. Sekarang giliran buat masyarakat kecil yang punya harapan sama lo, yang lo koar-koar masalah keberpihakan, mereka punya harapan untuk bisa dibantu menjadi kehidupan mereka lebih baik. Pada kenyataannya, lo gak bantuin mereka, Nis. Sekarang lo gak bisa bantu mereka. Duit lo bantuin buat urusan mainan orang kaya, Formula E. Terus sisanya kemana lagi? Selain proyek bongkar pasang, proyek kibul-kibulan, bambu, tamannya nggak jelas, ibon, pulpen. Mau sampai di mana lo? Gila di depan ulama aja, ulama yang pernah ngusung lo, yang sampai bawa-bawa kuda, naik kuda, bawa sapu ke Monas, masih juga lo bohongin. Lo bilang bakal kasih bantuan begini. Akan terima bantuin lo, belain lo setiap ada banjir. Pada kenyataannya dikirim untuk lo kebutuhan bohongin seminggu. dia depan publik Kirim lagi habis-habisan untuk kebutuhan seminggu. di media TV. Jadi, Nis setiap videonya ada. Apa aja paketnya tuh Pak? Anies paketnya jamin saya baca 1-2 juta keluarga DKI akan menerima bantuan per minggu. Jadi Pada kenyataannya tentu nomor 1 beras. Jadi semuanya bahan pokoknya paketnya tuh ada. Sudah monitor sejak Januari. Pada kenyataannya beras, duitnya buat Formula E. kemudian Ya, kata-kata keberpihakan, daging kata-kata sapi yang akhirnya atau daging menelan ayam, dia yang ada telan mie sendiri. instan, Keberpihakan ada dia kepada makanan kecil orang kayak biskuit, kaya, terus ada minyak goreng, orang yang sudah terus milih juga dia ditipu sabun, mentah-mentah. sama masker, kasih masker juga. Kecuali Kita lagi bikin orang-orang yang masker punya 20 juta. kepentingan proyek sama si Anies. Kayak sekarang, kontraktor-kontraktor gelap, kontraktor-kontraktor hitam yang dulu seringkali kerjasama. Dan di era gubernur sebelumnya sudah dibuang habis-habisan, di era Anies dipungut-pungutin lagi buat proyek bongkar pasang. Ujung-ujungannya bagian lo ada, bagian gue juga ada.
Bagaimana juga dengan lift di dalam rumah dinas? Duitnya pakai duit APBD, padahal cuma buat kebutuhan ibunya sendiri. Kenapa nggak di rumah sendiri? Kenapa harus maksain di rumah dinas? Mengenai data, lo juga masih banyak bohong. Lo bilang lo sudah punya data. Dari pusat sudah Misalnya cek kami data. dengan DKI Begitu ini diplopin, agak ternyata data yang lo kasih, data yang lo punya. Yang sekarang lo minta sama pusat, data yang lo punya. Sedangkan orang yang sudah daftar, yang sudah dicek sama pusat, ini datanya kagak lo serahin ke pusat. Lo cuma kasih data orang-orang pemilih lo doang nih. Dan ini sudah bukan baru kali ini, sudah berkali-kali dalam urusan yang lain-lainnya juga. Gue banyak dengar dari lapangan kalau mereka yang terima KJP yang sebelumnya mendukung gubernur yang sebelumnya sekarang sudah tidak bisa terima lagi. Yang terima cuma orang-orang pendukung lo doang. Melalui Mensos kita alokasikan ada 1.300.000 Jakarta bukan punya bapak moyang lo. Supply. Duit APBD ternyata bukan duit bapak moyang lo. Bahwa bantuan gubernur itu selama lo bergabung sama preman-preman yang ujung-ujungannya cuma kasih data sama lo, temen-temennya dia doang, lo sendiri yang terjerembab ke dalam lubang yang temen-temen lo bikin. Sedangkan pengusung lo yang notabene orang-orang kaya, giliran buat urusan begini, mereka nggak mau bantu lo. Tapi itu tidak dikirim ke Mensos. Makan tuh omongan lo. Pribumi, non pribumi, yang terdaftar nuntut supaya kafir, itu haknya, sementara dan segala macam. Nuntut juga sudah sekarang giliran kayak begini. Bayangkan di lapangan. Kalau untuk saya ini menteri juga di lapangan. Selama ini berkali-kali lo pakai bantuan orang lo akuin dari Pemda DKI. Bukan duit APBD kemana nih? Mungkin sudah terjadi keributan kericuan di DKI ini gara-gara itu. Sekedar buat catatan, Pak Jokowi bikin bantuan dari dana operasional Presiden. Gubernur yang sebelumnya, Bapak Ahok, bikin bantuan dari uang operasional gubernur. Jadi uang operasional gubernur yang sekarang kemana duitnya? Nilainya berbeda, cuma buat kasih preman doang. Kita bicarakan di teknis di lapangan penjelasan kepada masyarakat. Tapi jangan sampai yang sudah didaftar RT RW ini nggak diberi. Ini kan bisa jadi kacau nanti RT RW-nya digebuki warga, gitu. Kemudian warganya juga protes ke pemerintah pusat pakai video yang maki-maki presiden, presidennya nggak tahu apa-apa itu. Ini tanpa sadar? Enggak. Kan dibangga-banggakan sebagai orang lulusan dari luar negeri yang hebat. Dia enggak sadar? Enggak. Dia sadar betul. Berkali-kali dia melakukan pengumpulan orang begitu banyak di Jakarta. Dia sadar betul itu bisa jadi mega cluster. Dia sadar betul itu bisa jadi peluasan, pelebaran, penularan lebih banyak lagi kepada orang-orang yang berkumpul saat itu. Dia sadar, tentu saja dia sadar, kan orang pintar. Dengan begitu, hasrat dia, hasrat pengusungnya dia, Om Kumis, yang meminta Indonesia untuk di-lockdown, akan tercapai. Bahkan kerjasama dengan orang yang mau bikin demo besar-besaran. Untuk apa? Untuk menambah lagi pasien COVID-19. Apa dia peduli dengan mereka yang kemudian akhirnya akan tertular COVID? Tidak, mereka tidak peduli. Anies Baswedan tidak peduli. Pengusungnya tidak peduli. Mereka hanya peduli hasrat mereka tercapai. Hanya itu saja. Yang kayak begitu dibilang keren? Yang kayak begitu masih bisa dibilang manusia? Tidak, mereka adalah pembunuh berdarah dingin.